Sudah, Mbak. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya, nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat taufik yang diberikan kepada masing-masing dari kita, sehingga kita mampu mengenal risalah kebenaran yang dibawa oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, mengenal sunnah, mengenal mana yang baik, mana yang buruk, dan juga dimudahkan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga di antara adalah hujan yang masih menyirami, membasahi tanah air kita, yang kampung kita. Alhamdulillah di tahun ini sehingga tidak ada asap yang parah. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga nikmat itu, bahkan menambahkannya dan menjadikannya keberkahan bagi kita semuanya. Kita lanjutkan sekarang permasalahan yang keempat dari bab wudu, yaitu adalah furuduhu ay a'dha'uhu, wajib fardu wudu atau rukun wudu. Rukun wudu. Rukun wudu itu berarti adalah hal-hal yang dilakukan, yang harus dilakukan ketika wudu dan tidak bisa ditinggalkan. Jika ditinggalkan salah satunya tanpa udzur, maka wudunya tidak sah. Itu rukun. Jadi kita jelaskan makna rukun. Makna rukun itu secara istilah disebutkan oleh para ulama, maka ma wajaba fi'luhu wa kana juz'an minhu au juz'an minal fi'lil minal ibadah, yaitu yang harus dilakukan dan dia bagian dari ibadah, suatu ibadah itu namanya rukun. Ruknul ibadah itu ma wajaba fi'luhu wa kana juz'an minha, sesuatu yang harus dikerjakan dan termasuk bagian dari ibadah itu. Jika ditinggalkan maka tidak sah ibadah tersebut. Jika ditinggalkan maka tidak sah ibadah tersebut. Dan rukun wudu di sini akan disebutkan, jika ditinggalkan salah satunya atau sebagiannya maka tidak sah wudunya. Wahiyya sittatun, dan dia 6. Yang pertama adalah membasuh kepala, membasuh muka secara sempurna. Membasuh muka secara sempurna. Pertama kita jelaskan pengertian membasuh atau al-ghuslu. Al-ghuslu diterjemahkan membasuh, karena nanti berbeda dengan mengusap. Al-ghuslu itu adalah ijra'ul ma'i 'alal udwi al-maghsul. Mengalirkan air di atas anggota tubuh yang harus dibasuh.
Jadi mengalirkan air banyak maupun sedikit. Ya, banyak maupun sedikit, yang jelas air itu mengalir ada tetesan-tetesannya. Ya. Itu disebut dengan membasuh. Ya. Kalau misalnya dengan cara disemprot, contohnya, ya, ada satu cara berwudu yang cukup viral beberapa tahun belakangan, yaitu menggunakan semprotan air. Maka harus disemprot sampai menetes, ya, sampai air itu mengalir. Jadi semprot begitu sampai air itu mengalir, atau disemprotkan ke tangan, ya, sampai ada sedikit genangan air itu, lalu diusapkan, ya, dialirkan ke wajah atau anggota tubuh yang lain, yang hasilnya itu nanti ada tetesan-tetesannya. Tapi kalau disemprot hanya sekedar basah, ya, ada butiran-butiran kecil, ya, dan tidak ada yang mengalir, tetesannya mengalir, itu tidak disebut dengan membasuh dan tidak sah. Nah, maka ini penting kita jelaskan definisi membasuh. Jadi membasuh itu mengalirkan air, baik berupa, ya, sedikit maupun banyak, walaupun tetesan-tetesan, yang penting tetesan itu mengalir. Nah, adapun wajah, batasan wajah, para ulama itu memberikan definisi yang bermacam-macam dengan redaksi yang bermacam-macam, tapi intinya mirip, yaitu adalah dari tempat tumbuhnya rambut, ya, atas itu, dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu, ya, jadi panjangnya, tingginya, ya, secara vertikal dari tempat tumbuh rambut sampai dagu, min manbati sya'ri, ya, ila daqn, ya, kemudian wa minal uduni ilal uduni atau bainal udunaini ardon, secara lebarnya itu dari telinga sampai telinga, ya. Yang lainnya menjelaskan dengan bahasa dari tepi dahi. Nah, dari tepi dahi, ya, min satwahil jabhah, ya, tepinya dahi, permukaan dahi. Dan dahi itu adalah mayudhu inda sujud, yang diletakkan ketika sujud. Nah, jadi dahi, dan ini lebih mudah bagi orang yang tidak punya rambut atau yang rambutnya agak ke belakang, ya, mohon maaf. Jadi bukan berarti kalau rambutnya ke belakang begini, dari atas sini tidak, tapi dahi yang menyentuh ketika dia sujud. Nah, dari sini sampai muntahal lihya ini, atau lahya ini, mohon maaf, sampai tepinya rahang. Ini rahang, nah, tepi rahang. Jadi rahang ini tulang yang tempatnya gigi tumbuh, yaitu tepi rahang ini. Itulah wajah. Ini semuanya harus dibasuh. Harus dibasuh. Ini rukun yang pertama, ya. Semua harus dibasuh. Kalau di atas dahi itu nanti namanya nasiyah. Nah, jadi dahi ini dahi, ya. Di atasnya ini namanya nasiyah. Ya, kalau dibahasakan di Indonesia kadang-kadang diartikan ubun-ubun. Ya, meskipun ubun-ubun itu juga kadang di sini ubun-ubun. Ya, tapi nasiyah itu maksudnya di sini. Kalau kita mengecup kepala, ya, adat orang yang mengecup kepala itu dia dikecup di sini. Ya, di nasiyah. Batasnya dahi, atasnya itu disebut dengan nasiyah. Nah, itu membasuh wajah secara sempurna. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Berdasarkan firman Allah Ta'ala yang artinya, idza qumtum, jika kalian hendak berdiri mengerjakan sholat, jika kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Surat Al-Maidah ayat 6. Ya, surat Al-Maidah ayat 6. Dan ini sepakat para ulama, ijma' para ulama, tidak ada perselisihan di dalamnya. Wa minhul madmadatu wal istinsyaqu. Ya. Wa minhu, dan diantaranya, ya, diantaranya
atau termasuk dari wajah, mohon maaf, termasuk dari wajah atau membasuh wajah, al-madmadatu wal istinsyaqu, yaitu berkumur dan istinsyaq. Istinsyaq itu memasukkan air ke dalam hidung. Itu namanya istinsyaq. Nah, mengeluarkannya itu disebut dengan istinthar. Ya. Apa tadi? Istinsyaq itu apa? Memasukkan air ke dalam hidung. Mengeluarkannya disebut dengan istinthar. Ya. Istinthar pakai fa. Nah. Dan itu dilakukan berdasarkan hadis ya, dari sahabat Utsman bin Affan dan dari sahabat Abdullah bin Zaid, banyak hadisnya, dan juga Nabi SAW ya, dalam beristinsyaq secara khusus mengatakan idza tawaddaa ahadukum falyastansyiq. Ya. Kalau salah seorang dari kalian berwudu, hendaknya dia beristinsyaq. Ya. Kalau memasukkan air, otomatis akan harus dikeluarkan ke dalam hidung. Nah, dan itu dilakukan madmadah wal istinsyaq, dilakukan dengan sekali cidukan air. Ya, setiap kumur dan istinsyaq itu satu cidukan. Sebagian dimasukkan mulut, sebagian dalam satu cidukan tangan ini dimasukkan hidung. Dan ini memang perlu latihan. Ya, perlu pembiasaan. Jadi apa yang diambil dengan tangan kanan, nah itu langsung dimasukkan dengan ke dalam air dan ke dalam mulut dan hidung secara bersamaan. Kemudian mengeluarkannya istinfarnya dengan tangan kiri, memegang hidungnya dengan tangan kiri. Ya, jadi masukkannya dengan tangan kanan, memegangnya dengan tangan kiri. Ya. Taib. Li'annal fama wal anfa minal wajhi, karena mulut dan hidung itu termasuk dari wajah, sehingga masuk dalam kewajiban membasuh wajah. Ya, jadi berdasarkan penjelasan dalam buku ini, ya, berkumur dan beristinsyaq itu hukumnya rukun, wajib, tidak sah orang yang wudunya tidak berkumur dan beristinsyaq. Tidak sah orang yang berwudunya tidak berkumur dan istinsyaq. Dan sebelum lebih lanjut mungkin kita jelaskan sebagian ya secara singkat perselisihan para ulama biar kita paham bahwasanya berkumur dan beristinsyaq itu dalam wudu itu pendapat jumhur ulama ya, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Ya, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Apa alasan mereka? Dalilnya apa? Dalilnya adalah karena yang disebutkan di dalam Al-Quran itu hanya 4. Ya, wajah, tangan, kepala, kaki. Ya. Dan secara bahasa ketika disebut wajah, maka yang dimaksud itu hanya yang nampak. Ya kan? Dalam hidung dan di dalam mulut itu tidak dimaksudkan. Paham ya? Sehingga mereka berdalil dengan itu, lalu mengatakan yang wajib pasti itu hanya 4 itu. Selainnya sunnah. Ya, selainnya sunnah tidak wajib dikerjakan. Lalu ada hadis, dalam hadis Nabi SAW mengajarkan seorang badui. Nabi mengatakan tawaddu' kama 'allamakallah atau kama 'arrafakallah kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajari seorang Arab badui yang tidak tahu tata cara sholat dan wudu yang baik dan benar, maka Nabi mengajarkan secara singkat, sudah kamu wudu sesuai apa yang diajarkan Allah. Nah, yang diajarkan Allah itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang terlepas dari hadisnya itu sahih atau tidak, itulah dalil para jumhur. Itu dalil para jumhur. Sehingga kalau ada orang yang berpegang dengan pendapat jumhur, ya pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, tidak perlu kita ingkari, meskipun kita mengikuti pendapat yang lebih hati-hati. Ya, adapun pendapat Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan berwudu dan
berkumur dan beristinsyak itu wajib, termasuk bagian dari membasuh muka, karena pertama, ya, yang paling kuat adalah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah meninggalkannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan berkumur dan berwudu. Dalam semua redaksi, ya, dalam semua redaksi sifat hadis yang menjelaskan sifat wudu Nabi, ya, dari berbagai macam para sahabat, baik dari sahabat Utsman bin Affan, sahabat Abdullah bin Zaid, dan yang paling banyak itu dari sahabat Abdullah bin Zaid dengan berbagai macam redaksinya, itu hampir di semua disebutkan berwudu dan beristinsyak, berkumur dan beristinsyak. Ya, tidak ada redaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berkumur dan tidak beristinsyak. Inilah yang menjadikan Imam Ahmad mengatakan wajib, ya, berkumur dan beristinsyak di dalam berwudu. Konsekuensinya, artinya kalau kita mengikuti pendapat yang lebih hati-hati, ya, berwudu dan beristinsyak itu kita mengikuti pendapat yang mengatakan itu rukun, maka yang pertama adalah konsekuensinya, kalau kita memiliki udzur tidak bisa berkumur atau beristinsyak, maka harus diganti dengan tayamum. Ya, diganti dengan tayamum. Ya, karena aturannya seperti itu, nanti ada penjelasannya lebih lanjut. Jadi kita ketika meninggalkan rukun wudu karena udzur, ya, rukun wudu apapun itu, entah membasuh muka tidak bisa seluruhnya, ada luka misalnya di sini tidak boleh terkena air, ada luka di sini tidak boleh terkena air, ya. Termasuk juga berkumur dan beristinsyak. Mungkin dia sariawan parah, kalau berkumur sakit sekali rasanya, ya, sehingga dia tidak berkumur, maka konsekuensinya dia membasuh muka, beristinsyak jika bisa, berkumur tidak, dan seluruh rukun wudu yang lain dilakukan, lalu kemudian setelah itu diganti dengan tayamum sebagai ganti rukun wudu yang tidak sempurna. Karena apa? Karena udzur. Sekali lagi, karena apa? Karena udzur. Adapun kalau karena dia sengaja, maka tidak sah, harus diulangi. Tidak sah, harus diulangi. Kalau karena lupa dan ingatnya itu setelah selesai, ya, dan jaraknya jauh, paham ya? Biar nanti ini kaidah dalam ibadah. Kalau kita lupa mengerjakan, ya, lalu kemudian setelah itu diingatkan, ya, lupa mengerjakan fardunya, lalu setelah itu diingatkan, ya, atau kita diingatkan atau kita ingat, kalau jaraknya dekat, maka tinggal ditambahkan. Ya, jadi setelah wudu selesai sampai kaki masih basah mungkin, lalu dia ingat, oh belum kumur, langsung tambahkan saja berkumur. Ya. Tetapi kalau sudah jauh, sudah dia misalnya sudah kering airnya yang ada di dalam tubuh, atau dari jalan sudah berjalan jauh dari rumah ke masjid, ya, baru ingatnya di masjid, maka harus mengulangi dari pertama. Ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Bagaimana yang kita lakukan kalau kita lupa rukun? Jika lupa setelah selesai, ya, kalau masih dekat jaraknya, maka disambung. Jika jauh, maka diulangi dari awal. Sama seperti sholat, nanti kita bahas sholat. Sama, sudah salam, sudah berbicara, ingat kurang 1 rakaat misalnya, ya, maka tambahi yang kurang, lalu kemudian sujud sahwi. Ya, tidak perlu mengulang dari awal, karena Rasulullah juga seperti itu. Ya, Rasulullah sholat 2 rakaat, selesai salam, diajak bicara sama sahabat, ya Rasulullah, sholatnya kurang atau sholatnya diubah rakaatnya. Nah, Rasulullah tanya, ada apa? Ya, engkau tadi sholat 2 rakaat, maka Rasulullah pun sholat 2 rakaat lagi. Padahal sudah berbicara, ya, tapi masih dekat, beliau tidak beranjak dari tempatnya, ya, dan tidak terpotong dengan amal yang banyak, langsung dilanjutkan. Tapi kalau dia ingatnya setelah misalnya sampai di rumah, ya maka diulang dari pertama, diulang dari awal. Dan
Otomatis kalau dia ingatnya setelah sholat, tuh tadi saya sholat lupa berkumur misalnya, ya diulangi wudhunya dan diulangi sholatnya, ya diulangi wudhunya dan diulangi sholatnya. Baik, itu berkumur. Kemudian konsekuensi yang kedua, ketika kita mengikuti pendapat yang menyatakan wudhu itu, kumur itu dan istinsyak wajib dalam wudhu, maka wudhu, berkumur dan beristinsyak itu wajib pula di dalam mandi janabah. Ya, wajib pula dalam mandi janabah. Dan ini jangan lupa. Ya, jangan lupa. Jadi kumur itu juga wajib dalam mandi besar. Sehingga kalau dia lupa, maka harus disusulkan, ya, harus diikuti. Itu dalam masalah berkumur dan beristinsyak. Sekarang kita lanjut dengan ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Yang kedua, rukun yang kedua, membasuh, sekali lagi membasuh kedua tangan ilal mirfaqaini sampai siku. Kedua tangan ilal mirfaqaini sampai siku. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tangan-tangan kalian sampai siku-siku. Dan di sini afdolnya lebih utamanya kita mengikuti redaksi Al-Qur'an. Redaksi Al-Qur'an, yaitu dimulai dari tangan yang depan, kemudian mundur ke belakang sampai siku. Itu yang lebih utama, ya, karena lebih hati-hati. Meskipun tidak wajib. Kalau misalnya dari siku ke depan, boleh. Tapi lebih afdol, ya, kita mengikuti redaksi yang diajarkan Allah mengajarkan kepada kita dari depan sampai siku. Siku itu belakang. Ya. Jadi demikian. Kalaupun ada yang berbeda, tidak perlu diingkari, diajarkan saja yang lebih baik begini. Kalau dia tidak melakukan, ya sudah, tidak masalah. Karena itu tidak mempengaruhi sah atau tidaknya wudu. Baik. Untuk masalah tangan tidak ada khilaf yang jelas di situ. Kemudian yang ketiga, rukun ketiga, mashur ra'si kullahu ma'al udhunaini. Liqaulihi ta'ala, wamsahu biru'usikum, wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, al-udhunani minar ra'si. Yang ketiga, mengusap kepala seluruhnya, ma'al udhunaini, bersama kedua telinga. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wamsahu biru'usikum, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-udhunani minar ra'si. Kedua telinga itu adalah bagian dari kepala. Kata Nabi, kedua telinga adalah bagian dari kepala. Fala yujzi'u, maka tidak cukup mashu ba'dir ra'si duna ba'di. Tidak cukup mengusap sebagian kepala tanpa sebagian yang lainnya. Jadi mengusap sebagiannya itu tidak cukup. Ya. Baik, di sini mengusap kepala ini banyak perselisihan, atau ada perselisihan yang jelas di dalamnya, dan kita sendiri juga tahu, ya, khususnya dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama, mengusap itu berbeda dengan membasuh. Mengusap itu menjalankan tangan, jadi beda. Kalau membasuh itu menjalankan atau mengalirkan air, sedangkan mengusap itu menjalankan tangan, ya. Jadi tangan itu dijalankan di anggota yang harus diusap. Nanti juga kaitannya dengan mengusap khuf dan mengusap perban atau gips bagi yang cedera, itu juga sama. Tangan ini harus dijalankan, telapak tangan harus dijalankan. Baik. Nah, itu yang pertama, itu mengusap. Jadi tangan dibasahi, basah, dijalankan tangan ini, ya, ke seluruh kepala, ya, ke seluruh kepala. Dan ini di sini ada khilaf yang jelas. Apa atau seberapa banyak yang harus diusap dari kepala? Maka pendapatnya ada dua pendapat utama.
Yang pertama adalah seluruh kepala, dan ini pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad. Ya, pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad. Bahkan dalam madhab Syafi'i, Imam Al-Muzani, murid langsung Imam Syafi'i, Imam Al-Muzani itu mengikuti pendapat yang mewajibkan mengusap seluruh kepala. Ya, seluruh kepala. Yang kedua, pendapat yang mengatakan sebagian. Pendapat yang mengatakan sebagian. Dan yang mengatakan sebagian ini berbeda-beda dalam menentukan batas minimal yang diusap. Ya. Dan pendapat sebagian ini ada tiga pendapat utama. Yang pertama yaitu adalah pendapat Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan ada dua riwayat. Yang pertama mengatakan yang harus diusap itu adalah saya lupa. Pendapat utama yang mengatakan yang harus diusap yang harus diusap itu adalah kening, bukan kening, ubun-ubun, nasiyah. Nah, ini yang minimal diusap di sini, di atas dahi. Mabaina naz'ataini. Naz'ataini itu adalah kalau laki-laki begini, ya. Ini yang ke dalam ini disebut naz'ataini. Nah, di antara naz'ataini kan ada rambut nih. Nah, itu yang minimal diusap. Ini pendapat pertama dalam madhab Abu Hanifah. Pendapat yang kedua dalam madhab Abu Hanifah adalah seperempat kepala. Seperempat kepala. Jadi kepala ini dibagi 4, seperempatnya kira-kira berapa? Nah, seperempat dengan 3 jari kurang lebih. Nah, 3 jari. Nah, ini dalam madhab Abu Hanifah ada pendapat seperti itu. Dan itu yang masyhur, itu yang paling banyak diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah. Pendapat yang kedua, riwayat dari Imam Ahmad. Riwayat dari Imam Ahmad. Jadi dalam Imam Ahmad itu ada 2 riwayat. Yang pertama yang masyhur mengatakan wajib, yang kedua mengatakan wajib seluruhnya, yang kedua mengatakan wajib sebagiannya. Dan Imam Ahmad yang mengatakan sebagian ini mengatakan yang harus diusap adalah sebagian besar. Sebagian besar. Dan ini para jamaah sekalian, wallahu a'lam, kalau saya melihatnya sebenarnya masih mirip dengan yang mengatakan wajib mengusap seluruhnya. Cuma pendapat yang mengatakan sebagian ini menjelaskan bahwasannya yang dimaksud seluruhnya itu bukan berarti harus semuanya kena usapan. Ya, bukan berarti semuanya harus kena usapan. Jadi ya yang penting secara perbuatan dia sudah dikatakan mengusap kepala. Ya. Misalnya dia mengusap dari depan sampai ke tengah begini, nah tidak sampai habis begini, itu sudah sah. Itu maksudnya. Karena sudah dikatakan mengusap kepala. Nah, wallahu a'lam. Kemudian yang terakhir pendapat Imam Asy-Syafi'i, ya, pendapat Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan yang minimal adalah yang disebutkan kepadanya sudah mengusap kepala. Yang minimal adalah dia melakukan sesuatu yang sudah disebutkan sudah mengusap kepala. Dan dijelaskan dalam beberapa riwayat yaitu minimal 3 helai. Minimal 3 helai. Dan di sini penting kita tekankan bahwasanya 3 helai itu bukan rambut menggantung itu kemudian diusap, bukan, atau rambut yang ada di atas kemudian diusap rambutnya, tidak. Maksudnya 3 helai itu tetap ukurannya adalah kepala. Di sini orang yang sebagian mungkin tidak paham. Jadi rambut ada di kepala ini misalnya diusap ya kepalanya, apa maksudnya ya? Meskipun yang kena hanya 3 helai rambut, tapi tempatnya adalah kepala. Jadi makanya tidak benar sebagian orang yang mengatakan berpegang dengan madhab Syafi'i yang caranya gimana? Kopiahnya itu dimundurkan sedikit, rambut yang keluar itu diusap. Itu mengusap rambut, bukan mengusap kepala. Jadi dalam madhab Syafi'i pun sendiri prakteknya adalah meskipun disebutkan rambut, itu yang ditekan kepala. Ya, meskipun yang kena hanya 3 helai rambut, itu maksudnya. Ya, maksudnya. Baik.
Jadi seperti itu. Dan saya dalam membaca redaksi itu saya menangkapnya seperti itu. Dan itu pun juga tetap dalam madhab Syafi'i ditekankan untuk mengusap seluruh kepala. Ya, kalau kita membaca buku-buku madhab Syafi'i, tetap disebutkan dalam sunnahnya adalah mengusap seluruh kepala. Dan Imam Syafi'i secara terang-terangan diriwayatkan mengatakan wa uhibbu an yamsaha kullahu, dan saya lebih suka kalau dia mengusap seluruhnya, ya, meskipun secara bahasa atau secara dalil yang beliau tangkap adalah sebagiannya. Baik. Nah, kita jelaskan dulu kenapa dalilnya, kenapa dalam madhab Syafi'i itu dikatakan sebagian. Karena pertama, yang disebutkan itu di dalam Al-Quran, mengusap kepala, tidak disebutkan batasannya. Ya, berbeda dengan sebagaimana mengusap wajah. Ya, sebagaimana mengusap wajah. Mohon maaf, sebagaimana mengusap tangan dan mengusap kaki. Ya. Kalau tangan dan kaki ada disebutkan sampai siku, kaki nanti sampai mata kaki. Kemudian berikutnya huruf ba dalam dalam firman Allah wamsahu bi ru'usikum dalam surat Al-Maidah itu ada tambahan huruf ba bi. Sedangkan kata perintah wamsahu dan usaplah, kata kerja di situ tidak memerlukan tambahan bi. Secara bahasa bisa disebutkan kalau seandainya Allah mengatakan wamsahu ru'usakum, ya, tidak ada bi-nya, itu artinya benar. Artinya apa? Benar. Dan usaplah kepala-kepala kalian. Nah, sehingga mereka mengatakan berarti kata bi di sini itu ada maksudnya. Ya, tambahan bi ini ada maksudnya. Kalau kita tidak memperhatikan tambahan bi di sini, berarti kita bisa mengatakan Allah menambahkan sesuatu yang sia-sia, yang tidak ada maknanya dalam Al-Quran, dan itu tidak boleh. Akhirnya dicari-carilah dalam madhab Syafi'i. Oh, bi di sini maksudnya adalah untuk tab'id. Tab'id itu artinya menjadikan sebagian. Oh, berarti maksudnya setelah bi dalam konteks ini, ru'usikum di situ maksudnya adalah sebagian kepala kalian. Nah, ini pendapat yang paling argumen hujah atau dalil yang paling banyak disebutkan di dalam buku-buku hadis, buku-buku fikih Syafi'i. Dalil yang kedua, hadis Al-Mughirah bin Syu'bah dan hadis Anas bin Malik, ya, dengan redaksi yang agak berbeda tapi intinya sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beliau berwudu menggunakan surban imamah. Ketika berwudu itu surbannya dimundurkan sedikit. Nah, dimundurkan sedikit, lalu beliau mengusap ini nasiyah ubun-ubunnya, lalu mengusap di atas surban. Pendapat yang kedua mengatakan demikian. Dalil yang kedua seperti itu. Sehingga mereka mengatakan ini menunjukkan bahwasanya, ya, yang wajib, ya, itu hanya membasuh sebagian kepala. Ini pendapat dalam madhab Syafi'i. Tapi dibantah oleh para ulama yang mengatakan mengusap seluruh kepala itulah yang wajib. Dibantah dengan bantahan yang pertama adalah argumen bahwasanya kata bi di dalam surat Al-Maidah ayat 6 itu menunjukkan sebagian, itu ditolak karena tidak dikenal oleh para ahli bahasa. Tidak dikenal oleh para ahli bahasa. Ahli bahasa Arab tidak pernah ada yang mengatakan huruf ba atau kata bi di situ memberi makna sebagiannya. Tidak ada. Dan ini diperkuat dengan perintah tayammum. Diperkuat dengan perintah tayammum.
Dalam perintah tayamum disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala 2 kali di dalam Al-Qur'an, ya. Di dalam surat An-Nisa dan dalam surat Al-Maidah ayat 6, surat An-Nisa saya lupa nomornya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau kalian tidak mendapatkan air, kalian sedang junub sedangkan kalian sedang safar atau tidak mendapatkan air, fatayammamu sha'idan thayyiba, maka bertayamumlah atau menujulah tanah yang bersih, yang suci, ya. Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Perhatikan di sini redaksinya mirip dengan redaksi perintah mengusap kepala. Dalam mengusap kepala Allah mengatakan wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala kalian. Dalam perintah bertayamum Allah mengajarkan kepada kita famsahu, maka usaplah biwujuhikum, wajah kalian, wa aydikum, dan tangan-tangan kalian. Ya, jelas ya, mirip ya. Tetapi dalam tayamum ini biwujuhikum, tidak ada para ulama yang mengatakan yang wajib diusap ketika tayamum itu sebagian wajah. Nah, padahal sama-sama ada bi-nya. Paham ya? Sama-sama ada kata bi. Nah, sehingga yang diusap tetap seluruh wajah. Maka seperti itulah dalam wudu yang diusap adalah seluruh kepala. Jadi itu dalil yang pertama dari segi bahasa itu terbantahkan. Ya, dari segi bahasa itu terbantahkan. Dalil yang kedua yang berdalil dengan perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengusap sebagian ubun-ubun dan sisanya mengusap surban, itu bukan dalil bolehnya mengusap sebagian kepala. Itu adalah dalil bolehnya mengusap surban sebagai ganti mengusap kepala. Ya, sebagai ganti mengusap kepala. Ya, justru itu menjadi dalil wajibnya mengusap seluruh kepala. Paham ya? Kalau seandainya mengusap seluruh kepala itu tidak wajib, untuk apa Rasulullah mengusap surban? Nah, jadi Rasulullah mengusap sebagian kepala yang di depan dan sisanya diganti dengan surban karena sulit untuk melepas surban lalu nanti dipasang lagi. Ya. Sehingga ada keringanan bagi yang mengenakan surban, dia boleh mengusap sebagiannya lalu sisanya mengusap di atas surbannya. Tapi sebagian ulama mensyaratkan ini hanya ketika safar. Ya, adapun kalau tidak safar maka tidak. Baik. Jadi terbantahkan dalil yang kedua yang berhujjah dengan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap sebagian kepala dan surban. Lalu kemudian dalil berikutnya bagi yang mengatakan wajibnya mengusap seluruh kepala, ini adalah ya dalil umum bahwasanya Rasulullah dalam mencontohkan wudu selalu mengusap seluruh kepala. Dan semua riwayat dari para sahabat yang menceritakan wudu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengatakan atau mencontohkan mengusap seluruh kepala. Tidak ada satupun yang mencontohkan sebagiannya. Kalaupun seandainya boleh mengusap sebagian kepala, maka pasti akan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau pasti akan dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan satu keringanan pun atau tidak pernah menutupi satu syariat pun. Baik. Jadi seperti itu. Lalu untuk wanita ya terkait dengan musab kepala ini, untuk wanita juga sebagaimana yang kita tegaskan tadi, yang menjadi ukuran utama adalah kepala atau rambut? Kepala. Maka wanita juga mengusapnya adalah sebatas kepalanya saja, ya, sehingga tidak perlu sampai rambutnya ke belakang. Jadi cukup diusap sampai kepala, sampai tengkuknya sini, lalu kemudian kalau mudah, kalau bisa dilakukan lanjut ke depan, kalau tidak bisa maka cukup sekali ini sudah cukup. Ya, nanti adapun ke depannya itu sunnah. Baik. Sekarang kita lanjutkan rukun yang keempat, ghuslur rijlaini. Ya.
Rukun yang keempat, ghaslur rijlaini, membasuh kedua kaki ilal ka'baini, sampai kedua mata kaki. Karena firman Allah Ta'ala, wa arjulakum ilal ka'bain, ya, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kalian sampai kedua mata kaki. Di sini jelas insyaallah dalam kaki ini pun juga tidak ada perselisihan yang banyak. Sama seperti membasuh tangan tadi, sebaiknya dimulai dari ujung kaki menuju mata kaki. Ya, itu sebaiknya. Kalaupun mau dimulai dari mata kaki lalu ke bawah itu sah, ya, tetapi lebih baik, lebih bagus kalau kita mengikuti sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, at-tartib, ya, berurutan. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wudu ini secara berurutan, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu juga berurutan sesuai apa yang disebutkan oleh Allah Taala. Dari wajah, kedua tangan, kepala, kedua kaki, dan itu semuanya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis tentang sifat Nabi, sifat wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abdullah bin Zaid dan yang selainnya. Sahabat Abdullah bin Zaid itu paling banyak riwayatnya wudu Nabi itu dari sahabat Abdullah bin Zaid. Ya. Kalau kita baca buku hadis, ya, misalnya bab wudu, maka akan diulang-ulang. Ya, diulang-ulang hadisnya sahabat Abdullah bin Zaid ini. Ya. Baik, kemudian rukun, jadi harus berurutan. Harus berurutan, kecuali seperti kita singgung tadi, kalau lupa. Kecuali kalau lupa, maka cukup dilakukan yang lupa itu tadi. Ya. Kemudian yang keenam, al-muwalatu. Al-muwalatu harus bersambung. Harus bersambung. Karena wudu itu satu kesatuan, sehingga harus dilakukan secara bersambung. Ya, yaitu dengan cara membasuh membasuh anggota tubuh yang berikutnya setelah anggota tubuh yang sebelumnya, ya, dengan langsung tanpa penundaan, Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berwudu selalu bersambung, ya, berkesinambungan. Dan sebagaimana hadis Khalid ibn Mi'dan, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang laki-laki sholat dan di punggung kakinya, ya, di punggung kakinya ada lum'ah. Lum'ah itu sebutan untuk kulit yang tidak terkena air, ya. Ada lum'ah, ya. Secara bahasa sebenarnya berkilau. Lum'ah itu bagian yang berkilau. Yang maksudnya di sini adalah ada yang kelihatan mencolok, ya, sebesar dirham yang tidak terkena air. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dia untuk mengulangi wudu. Ya, mengulangi wudu. Falau lam takunil muwalatu syarton di amrihi bi ghasli ma. Kalau misalnya muwalah, ya, berkesinambungan itu bukan syarat, ya, bukan syarat untuk wudu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan memerintahkan apa yang tertinggal saja. Ya, paham ya? Jadi ini orang ini sudah sholat duhur, ya, sudah sholat, ya. Jadi sudah terpotong, meskipun masih basah kakinya, tapi wudunya itu urutannya sudah terpotong dengan perbuatan yang lain, yaitu apa? Sholat. Paham maksudnya ya? Jadi sahabat ini sholat, tapi terlihat oleh Rasulullah itu kakinya ada yang masih kering. Ya. Maka oleh Nabi diperintahkan untuk mengulangi wudunya. Nah, kenapa? Karena sudah terpisah dengan perbuatan ini, ya, maka tidak bisa disambung. Tidak bisa disambung. Kecuali kalau misalnya dia mungkin baru jalan beberapa langkah dan misalnya atau dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau seandainya berkesinambungan itu bukan syarat wudu, pasti akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan memerintahkan yang tertinggal saja. Oh, kamu masih kering, ya.
basuh kakinya. Begitu kalau seandainya berkesinambungan itu bukan syarat sahnya wudhu, ya, karena dia kondisinya sudah terputus dengan sholat. Dan Nabi SAW tidak akan memerintahkan dia untuk mengulangi sholat sebelumnya. Lum'ah itu di situ dijelaskan adalah tempat yang tidak terkena air ketika wudhu maupun mandi. Ya, ketika wudhu maupun mandi. Nah, jadi ini tentang rukun wudhu. Rukun wudhu secara singkat, ya, secara singkat. Insya Allah kita lanjutkan berikutnya tentang sunnah-sunnah wudhu. Ya, sunnah-sunnah. Ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Ada, ya. Silakan. Dan jika wanita yang keluar tidak menemukan tempat tertutup bagaimana caranya? Oh, yang mudah. Jika di luar tidak tertutup. Tidak tertutup ini dua keadaan. Tidak tertutup ini antara jauh dari pandangan orang atau mudah terlihat orang. Ya, karena kalau berbicara tentang tempat itu tertutup atau tidak, di masa Nabi SAW tempat tertutup itu sedikit. Tempat tertutup itu ya di rumah. Ya. Apalagi di Arab sana pepohonan itu tidak seperti pohon kita kan itu. Nah, kemudian bebatuan juga tidak terlalu banyak. Berbeda dengan tempat kita, banyak pohon, ya, banyak sungai, ya. Sedangkan di tempat Nabi sungai itu tidak seperti kita. Nah, tertutup itu kalau yang dimaksud tertutup tidak tertutup itu dilihat banyak orang, ya, maka atau mohon maaf, kalau yang dimaksud tertutup itu dia tertutup terbuka, tetapi tidak tertutup itu terbuka tetapi jauh dari pandangan orang, ya, jauh dari pandangan orang dan dugaan kuat itu orang itu tidak melihat, ya, maka boleh dia membuka auratnya seperlunya, boleh, dan itu biasa dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu, ya, orang-orang zaman dahulu, tidak masalah. Kalaupun dia mau mengambil cara yang hati-hati ataupun dia ingin menjaga diri atau misalnya juga tempat terbuka tapi terlihat oleh banyak orang, maka ya dibasuh dari luar baju. Dibasuh dari luar baju dan bajunya pun harus basah. Ya, bajunya pun harus basah. Ya, tangan dibasuh. Ya, bisa saja dimasukkan sebagian atau dari luar, ya. Dari luar baju, bajunya harus basah. Jadi begitu. Kalau kepala mudah saja tangan dimasukkan ke dalam jilbab itu tanpa harus melepas jilbab karena hanya mengusap. Ya, adapun untuk tangan dan kaki, ya, tangan dan kaki itu ya dibasuh dari luar baju. Ya, dan sah wudunya karena yang dihitung itu adalah sampainya air. Ya, sampainya air maupun air itu masuknya lewat baju ataupun tidak. Sebagaimana kalau mandi, ya, dan Rasulullah SAW itu jarang beliau mandi telanjang. Ya, beliau dikisahkan jika mandi itu selalu tetap menutup auratnya dengan sarung. Ya, itu juga tetap sah mandi membasahi seluruh tubuhnya meskipun berpakaian. Ya, jadi seperti itu. Taib, wallahu taala a'lam. Ya, saya tidak mendapatkan ada rukhsah, ya, misalnya menggantikan wudu dengan yang lainnya dengan alasan ada orang yang atau takut terlihat auratnya. Tidak mendapatkan rukhsah itu. Taib. Ya, insya Allah semuanya sesuai dengan keadaan. Insya Allah semuanya sesuai dengan keadaan. Kalau Ana lihat, ya, sekarang ini tempat terbuka kelihatan orang itu hampir tidak ada. Ya tidak. Kalau kita bicara kota kan hampir pasti ada tempat tertutup. Kalau bicara konteks desa jarang orang. Ya, kalau desa atau di pinggiran atau misalnya apa di pantai atau di mana jarang orang. Ya. Jadi tempat terbuka yang terlihat orang banyak itu hampir sekarang jarang. Tapi kalau kita bicara misalnya di Arafah, Ustaz, Arafah di Saudi sana, di tempat yang kering, ya,
basahi saja itu bajunya, insya Allah kering cepat. Ya, tidak masalah. Dan tidak lembab seperti negeri kita. Baik, seperti itu. Allah Ta'ala a'lam. Nah, untuk yang berwudu seluruh kepala dan telinga, saya pada dulu ada sakit telinga yang disarankan untuk tidak terkena air berwudu. ya, Kalau saya berwudu tidak berwudu telinga, apakah ada tidak? ya. Berdasarkan pendapat yang mengatakan telinga itu wajib, ya, maka dia tetap harus diganti dengan tayamum. Tetap harus diganti dengan tayamum kalau dia tidak mengusap telinga. Ya, diganti dengan tayamum kalau tidak mengusap telinga. Tapi kalau dia mengikuti pendapat telinga itu tidak wajib, atau ketika dahulu mengikuti pendapat telinga itu tidak wajib, ya, berdasarkan apa yang dia pelajari tidak masalah. Ya, artinya tidak masalah, ya tetap sah berdasarkan ilmunya. Para bapak ibu sekalian, semua orang itu beramal sesuai dengan ilmunya. Dan semua amalan yang dilakukan dengan ilmunya, artinya dengan usaha dia dan ilmu yang sampai kepada dia, itu tidak dihukum kalaupun salah. Ya, tidak dihukum kalaupun salah. Bahkan seandainya kesalahannya parah sekalipun. Ya, kita ambil contoh pernikahan. Kalau orang yang tidak tahu ilmunya menikah dengan keadaan yang sebenarnya tidak sah, tapi dia sangka itu sah. Ya, pernikahan dengan keadaan yang sebenarnya tidak sah, tapi dia sangka itu sah. Misalnya dia menikah tanpa wali, ya karena mungkin dia kurang ilmunya, dan lalu kemudian yang mengajarkan itu adalah orang yang tidak berilmu atau orang yang menyesatkan, diajarkan nikah tanpa wali itu sah. Ya, atau misalnya diajarkan bapaknya itu sudah bukan walinya karena kena syubhat ini dan itu. Jelas ya? Sehingga dalam pikirannya lalu dia lakukan pernikahan berdasarkan ilmu itu, dalam pikirannya pernikahan itu sah. Jelas ya? Dosa tidak? Dikatakan tidak dosa. Kita katakan tidak berdosa. Ya, dan anak yang dilahirkan selama pernikahan dalam keadaan itu tetap dinisbatkan kepada bapaknya. Ya, karena ini nikahnya namanya nikah syubhat. Ya, syubhat itu sesuatu yang salah tapi disangka benar, ya kan? Nah, jadi dia menikah, dia sangka itu benar tapi padahal salah. Dan nikah syubhat itu, ya, itu hukumnya kalau sudah jelas syubhatnya jelas harus segera dipisahkan. Dan anaknya tetap dinisbatkan kepada bapaknya. Ya, bukan anak zina, bukan. Anaknya dinisbatkan kepada bapaknya. Sehingga ke depan kalau ada kasus-kasus seperti ini, saya dulu nikahnya begini, sah atau tidak? Nah, ternyata kita katakan, oh tidak sah. Anaknya bagaimana? Sudah punya anak, bahkan sudah punya cucu. Ya segera dipisahkan antara suami istri ini atau pasangan ini, ya kita katakan pasangan ini dipisahkan, lalu segera diselesaikan. Ya dengan syarat-syarat yang ada. Adapun anaknya tetap dinisbatkan kepada bapaknya. Ya, tidak usah khawatir. Ya, dan ini ijma' para ulama. Ijma' ulama. Begitu pula dengan sholat, dengan wudu, dengan ibadah-ibadah yang lain. Semua yang kita amalkan di masa dahulu berdasarkan ilmu yang kita pelajari, ya dari kecil, dari guru-guru kita, yang mungkin juga guru-guru kita juga belajarnya dari guru-gurunya, ya seperti itu. Ya, ternyata setelah sekarang informasi semakin banyak, ilmu semakin banyak, kita baru tahu oh dahulu kurang benar. Ya, maka tetap diterima kalau itu kaitannya tentang sah atau tidak, tetap sah, diterima dan tidak berdosa. Ya, dan tidak perlu diulangi. Tidak perlu diulangi. Makanya dalam banyak hal lagi kita tambahi, misalnya orang tidak sholat, ya, wanita yang tidak berhijab dan lain sebagainya, itu tidak dihukumi dengan satu hukum. Meskipun orang yang tidak sholat itu hukumannya bisa hukuman mati. Ya, orang yang tidak sholat itu hukumannya bisa hukuman mati. Ya. Tetapi tidak dihukumi dengan satu hukum karena memang dalam beberapa keadaan ada orang yang memang benar-benar dia itu tahunya sholat tidak wajib. Ada yang mengatakan gitu, atau tahunya boleh tidak sholat beberapa kali. Ya begitu sebagian. Ya. Tapi kalau di masyarakat yang seperti kita ini atau di informasi yang sudah banyak sekarang, kalau zaman dulu kan mungkin masih susah ya.
guru-guru ngaji itu ya di kampung itu saja, tidak ada yang lain begitu. Dan sedangkan qadarullah misalnya guru ngajinya begitu, yang mengajarkan sholat nggak penting misalnya, yang penting kamu baik, karena begitu banyak ya bapak-bapak kita, kakek-kakek kita seperti itu ya. Jangankan mendengar apa yang di Saudi sana ya, mendengar yang di luar kecamatan saja mungkin tidak gitu kan ya, karena saking terbatasnya transportasi dan informasi dahulu ya. Maka ya dia tidak kita hukumi dia kafir, tidak kita hukumi. Ya dia beramal sesuai dengan ilmunya. Beramal sesuai dengan ilmunya, kita doakan diampuni kalau masih hidup. Nah, kalau sudah wafat, kalaupun masih hidup kita ajarkan. Nah, kalau ketika sudah diajarkan itulah baru kemudian berbeda ya. Berbeda. Kalau dia menolak ya itu nanti dia mendapatkan akibatnya, dia tanggung sendiri. Kalau dia menerima walhamdulillah. Baik. Seperti itu, mudah-mudahan jelas. Insya Allah. Ada lagi? Cukup? Oke. Waalaikumsalam. Kalau hukum membasuh 1 kali 2 kali atau membasuh 3 kali diatur, bagaimana dalam satu rangkaian dulu itu ada 1 kali 2 kali? Oh ya. Yang kedua, pada saat kita safar, kita dibolehkan untuk mengusap saja. Bagaimana jika sepatunya itu di bawah mata kaki? Oh nah. Baik, dua pertanyaannya. Yang pertama yang khuf dulu, anasikum kita akhirkan nanti ya pembahasan khuf karena agak panjang. Sedangkan untuk beberapa kalinya, maka minimal 1 kali, dan ini ijma para ulama bahwasanya tidak wajib diulang, Kenapa? Karena dalam riwayat hadisnya, termasuk dalam riwayat sahabat Abdullah bin Zaid, ya dalam sahabat Abdullah bin Zaid itu kadang diriwayatkan 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Tapi untuk mengusap kepala itu hampir semuanya 1 kali. Jadi dalam hadisnya itu jelas, ya, yang saya ingat ya, sahabat Abdullah bin Zaid mencontohkan membasuh muka 2 kali, membasuh tangan 2 kali, mengusap kepala 1 kali, kaki 2 kali. Jadi gitu. Itu. Kemudian dalam riwayat yang lain juga sama, ya 3 kali, 1 kali, 3 kali. Jadi wajah 3 kali, tangan 3 kali, kepala 1 kali, kemudian kaki 3 kali. Dan maksimal 3. Lebih dari itu disebut israf, berlebihan. Lebih dari 3 itu disebut berlebihan, kecuali kalau diperlukan. Ya, kecuali kalau diperlukan, mungkin misalnya ternyata ada yang kurang ketika diperiksa, maka diulangi 1 kali lagi, tidak apa-apa. Tapi sengaja lebih dari 3 itu makruh hukumnya, termasuk dari israf, membuang-buang air. Ya, jadi maksimal 3. Nanti ada penjelasannya ya dalam sunnah wudu itu. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalaupun dia divariasi wajah 1, tangan 3, nggak masalah. Tidak masalah ya, karena yang menjadi ukuran utama itu adalah membasuhnya itu sempurna, mengusapnya sempurna. Itu ukuran utamanya. Yang penting adalah nanti untuk mengusap kepala, ya mengusap kepala itu dia 1 kali cukup ya, karena dalam riwayat-riwayatnya selalu 1 kali ya. Dan dari segi perbuatan tidak masuk akal juga. Dari segi logika tidak masuk akal mengusap 3 kali, itu nggak masuk akal. Bisa dipahami ya. Jadi kita mengusap kepala, rambut ini 3 kali. Yang terjadi apa? Basah. Sehingga hampir mirip seperti disiram juga. Jadi mengusap kepala itu kenapa? Ya karena karena mengusap sudah cukup sekali, karena ya yang penting ada sebagian airnya begitu ya, basah sedikit. Tapi kalau misalnya diulang 3 kali jadinya basah sekuyup begitu kan. Nah, jadi seperti itu. Baik, itu mudah-mudahan yang bisa kami sampaikan di pagi hari ini. Ada kurangnya mungkin setelah saya tutup Pak ya, setelah saya tutup sudah lewat berapa menit, hampir 20 menit ya. Ada kurangnya saya mohon maaf ya. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan setelah majelis atau di pertemuan berikutnya.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.